Selamat pagi, sahabat Ragam. Selama 30 menit ke depan, Ragam Indonesia kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dengan serangkaian informasi yang menarik dan tentu saja unik dari berbagai daerah di Nusantara, khas Ragam Indonesia. Mulai dari aneka olahan coklat yang penuh gizi, bermacam olahan oncom yang unik, hingga aneka kerajinan kayu yang tak kalah unik. Tak hanya serba-serbinya saja yang kita bahas kali ini, namun juga proses pembuatannya yang tak kalah menarik, sahabat. Langsung saja, berikut kami hadirkan untuk Anda. Sahabat Ragam pasti sudah tak asing lagi dengan camilan rasa manis yang satu ini. Yap, coklat. Selain memiliki rasa yang khas, coklat juga banyak mengandung manfaat bagi tubuh. Kandungan flavonoid, yaitu senyawa antioksidan yang terkandung dalam coklat, sangat baik terhadap sistem imun tubuh, serta dipercaya mampu mengurangi resiko serangan jantung. Saat ini coklat tak hanya dapat dinikmati dalam bentuk coklat batang saja. Beragam olahan coklat dengan kombinasi bahan lain kini semakin beragam. Tak hanya keunikan bentuk dan rasa saja, kreasi olahan-olahan coklat ini juga memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk tubuh. Berikut selengkapnya. Yang pertama adalah coklat brokoli. Namanya saja sudah unik ya sahabat. Cita rasa coklat yang khas dipadu dengan brokoli yang memiliki gizi dijamin akan bikin ketagihan loh. Langsung saja kita lihat bagaimana cara pembuatannya yuk. Pertama, pisahkan bagian batang brokoli, kemudian potong kecil-kecil. Brokoli merupakan jenis sayuran yang mengandung vitamin C, vitamin A, vitamin K, dan asam folat. Selain itu juga kaya akan mineral penting seperti kalium, magnesium, dan fosfor yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya kita potong buah nanas menjadi potongan kecil. Ini bertujuan untuk mengurangi bau dan menetralisir rasa yang cukup pahit dari brokoli. Berikutnya kita cuci brokoli dan nanas hingga bersih. Kemudian rebus brokoli hingga layu dan lunak. Untuk proses perebusan ini tidak boleh terlalu lama. Hal ini bertujuan agar brokoli tidak hancur dan tidak kehilangan kandungan zat gizinya. Setelah cukup matang, brokoli di blender bersama nanas hingga halus. Untuk mengurangi kandungan airnya, nanas dan brokoli yang sudah di blender dipanaskan di atas kompor hingga berbentuk seperti selai. Agar lebih kenyal dan enak di lidah, tambahkan juga gula pasir, tepung gelatin, dan bubuk agar secukupnya. Selanjutnya kita siapkan coklat batangan yang sudah dirajang kecil-kecil, kemudian lelehkan ke dalam baskom yang ditaruh di atas air hangat. Aduk terus hingga coklat mencair seluruhnya. Selanjutnya tambahkan kacang tanah pada brokoli yang sudah dihaluskan tadi. Ini bertujuan agar cita rasanya menjadi lebih gurih. Kemudian cetak kecil-kecil brokoli dengan menggunakan sendok, lalu celupkan bola-bola brokoli ini ke dalam coklat cair. Untuk menambah cita rasa, selanjutnya ditaburi dengan Rice Krispies dan coklat putih seperti ini. Dan inilah coklat brokoli yang sudah jadi. Selain rasanya yang enak, coko brokoli ini juga sangat baik bagi anak-anak karena kandungan gizinya yang terkandung di dalam brokoli. Untuk saat ini coklat brokoli atau Choco Bro ini hanya dijual di Kota Malang saja dengan harga Rp6.500 per bungkusnya. Cukup murah bukan? Berikutnya adalah olahan tempe coklat green tea. Bagaimana ya? Tempe yang biasanya dijadikan lauk dipadu dengan manisnya coklat dan green tea. Langsung saja yuk kita lihat cara pembuatannya sahabat. Pertama kita potong tipis tempe dengan bantuan alat potong seperti ini. Kemudian rendam ke dalam air yang sudah diberi bumbu berupa bawang putih, garam, dan penyedap rasa. Kemudian goreng tempe hingga kering dan berwarna agak kecoklatan. Selanjutnya kita siapkan dulu adonan coklatnya ya sahabat. Campurkan bahan-bahan berupa gula halus, bubuk coklat, dan bubuk green tea. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Tambahkan coklat batang yang sudah dilelehkan, lalu campur dengan menggunakan mixer hingga coklat tercampur merata. Proses selanjutnya adalah tahap pencelupan tempe yang sudah digoreng ke dalam adonan coklat. Celupkan tempe satu persatu hingga seluruh permukaannya tertutupi, kemudian tiriskan.
Kemudian tempe yang mulai mengering dimasukkan ke dalam gula halus dan campurkan hingga seluruh permukaannya tertutup rata. Inilah tempe coklat green tea yang sudah jadi. Tempe coklat green tea ini merupakan hasil produksi salah satu UKM di Cibenying Kidul, Jawa Barat. Rasa gurih dan manis tempe coklat green tea ini sangat disukai oleh anak-anak. Selain rasa yang lezat, tempe coklat green tea ini juga dapat dijadikan alternatif camilan yang sehat dan memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Olahan coklat bergizi dan unik selanjutnya adalah banana roll cake coklat. Untuk membuatnya, pertama-tama kupas pisang lalu belah menjadi 2. Kemudian digoreng hingga berubah warna. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk membuat adonan egg roll-nya, campurkan bahan-bahan berupa telur, margarin, tepung terigu, gula halus, dan pewarna makanan berwarna hijau. Campurkan semua bahan kemudian aduk dengan menggunakan mixer hingga halus. Selanjutnya panggang ke dalam oven selama 15 menit dengan suhu 110 hingga 120 derajat Celcius. Adonan yang sudah matang selanjutnya digulung bersama pisang dan taburan meses. Setelah itu potong-potong dalam ukuran yang lebih kecil. Tahap yang terakhir adalah mencelupkan ke dalam coklat yang sudah dicairkan. Celupkan hingga kedua ujung permukaan tertutup coklat. Dan inilah banana roll cake coklat yang sudah jadi. Satu pack isinya 6 buah banana roll cake yang dijual dengan harga Rp32.000. Tak hanya orang dewasa saja yang menyukai banana roll cake coklat ini, anak-anak juga sangat menggemari camilan coklat unik yang satu ini. Sahabat Ragam pasti sudah tak asing dengan makanan tradisional yang satu ini. Iya, oncom. Makanan tradisional yang murah, meriah, dan populer di daerah Jawa Barat ini merupakan produk fermentasi ampas tahu dengan ragi oncom atau jamur kapang, yaitu jamur yang berbentuk filamen. Oncom yang sudah berfermentasi ini biasanya berwarna jingga kemerah-merahan. Selain memiliki rasa yang khas, oncom juga memiliki kandungan gizi yang baik, sehingga dapat dijadikan sumber alternatif asupan gizi bagi tubuh. Bahkan menurut penelitian, kandungan gizi dalam oncom ternyata lebih tinggi dibanding dengan tempe loh sahabat. Selain hanya dijadikan penambah cita rasa dalam masakan, beragam olahan dengan menggunakan oncom pun cukup beragam. Apa saja? Berikut selengkapnya. Yang pertama adalah pizza oncom. Untuk membuat pizza oncom ini, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah oncom, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, saus tomat, minyak zaitun, daun kemangi, keju mozzarella, paprika merah dan hijau, dan yang terakhir pizza dough. Pertama, oncom dipotong kecil berbentuk dadu atau sesuai selera. Lalu panaskan minyak zaitun ke dalam wajan, kemudian tumis bawang merah dan bawang putih. Aduk-aduk terus hingga harum. Selanjutnya masukkan oncomnya. Memperkuat rasa, tambahkan sedikit garam dan merica sesuai selera. Tumis hingga matang. Setelah oncom matang, selanjutnya dioleskan ke dalam pizza dough yang sudah disiapkan tadi. Tak lupa taburi juga keju mozzarella agar lebih lezat. Untuk menambah aroma harum dapat juga ditambahkan daun kemangi ke dalam pizza oncom ini. Berikutnya, adonan pizza oncom kita panggang menggunakan oven hingga matang. Tak perlu waktu lama, cukup 15 menit saja. Pizza oncom ini siap dinikmati. Selain rasa yang unik, pizza oncom juga memiliki tekstur bentuk yang menarik karena tidak meninggalkan bentuk asli pizza yang berbentuk lingkaran tebal. Bahkan anak-anak pun sangat menyukai pizza oncom ini. Selain baik bagi tubuh, kandungan gizi pizza oncom ini juga tak kalah dibanding dengan makanan sejenis lainnya. Unik sekali bukan? Berikutnya adalah ketan bakar oncom. Sajian yang biasa ditemui di pinggir-pinggir jalan ini memiliki cita rasa gurih yang khas. Hasil perpaduan ketan bakar yang dipadu dengan oncom yang khas membuat lidah jadi ketagihan. Untuk membuatnya, pertama-tama kita siapkan beras ketannya terlebih dahulu. Sebelum dimasak, beras ketan dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air bersih. Selanjutnya kukus hingga matang. Setelah
matang, beras ketan dibentuk persegi memanjang, kemudian potong hingga menjadi potongan kotak-kotak seukuran kepalan tangan orang dewasa. Tahap selanjutnya adalah proses pembuatan bumbu oncom. Pertama, tumbuk bumbu oncom hingga cukup halus, namun harus dijaga jangan sampai tekstur oncom ini hilang. Selanjutnya kita tumis bumbu rempah-rempah dengan menggunakan api sedang. Untuk menambah rasa, dapat ditambahkan saus tomat sesuai selera. Setelah tercium aroma harum dari bumbu, masukkan oncom yang sudah ditumbuk halus tadi ke dalam wajan. Tambahkan beberapa helai daun kemangi serta penyedap rasa sesuai selera untuk menambah aroma. Agar tidak terlalu kental, tambahkan air matang secukupnya, kemudian aduk-aduk lagi hingga matang. Dalam penyajian ketan bakar oncom ini, ketan yang sudah dipotong kotak-kotak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Tak butuh waktu lama, ketan bakar siap disajikan bersama kuah oncom yang sudah dibuat tadi. Kuah oncom ini dapat disajikan dengan disiramkan langsung di atas ketan bakar, atau bisa juga dijadikan isian ke dalam ketan. Varian menu ketan bakar oncom ini sangat nikmat dinikmati selagi hangat. Dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp2.000 hingga Rp5.000, kini kita sudah bisa menikmati sajian kuliner khas yang satu ini. Selanjutnya adalah dendeng oncom. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat dendeng oncom ini sangat sederhana, yaitu oncom, merica, garam, dan bawang putih. Pertama-tama ulek semua bumbu seperti garam, merica, dan bawang putih hingga halus, kemudian tambahkan sedikit air matang. Selanjutnya masukkan oncom yang sebelumnya sudah dipotong tipis memanjang ke dalam bumbu. Setelah bumbu tercampur merata, oncom kemudian digoreng hingga matang. Rasa gurih bawang putih bercampur rasa khas oncom ini menjadikan dendeng oncom sangat nikmat dijadikan lauk dalam santap makan ataupun dimakan langsung sebagai camilan. Dengan rasa yang lezat dan kandungan gizi yang cukup tinggi, dendeng oncom ini digemari tak hanya orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Bagaimana sahabat ragam? Unik ya? Sahabat, kayu dalam kehidupan memang sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Beragam furniture seperti meja, kursi, ataupun perabotan rumah tangga lainnya terbuat dari kayu. Kayu memiliki tekstur dan warna yang khas yang tidak dimiliki pada bahan lain seperti logam dan plastik. Beragam inovasi unik kerajinan dari kayu pun kini marak kita jumpai. Apa saja? Berikut selengkapnya. Yang pertama adalah kerajinan tas yang terbuat dari kulit kayu. Kulit kayu jenis ini di Tenggarong, Kalimantan Timur banyak dimanfaatkan menjadi kerajinan-kerajinan unik dan tradisional, seperti kerajinan tas dari kulit kayu yang satu ini. Pohon yang digunakan adalah yang jenis pohon Artocarpus elastica. Di Kalimantan Timur, pohon ini dikenal dengan nama jomok. Penasaran bagaimana kulit kayu bisa menjadi tas? Langsung saja kita lihat cara pembuatannya yuk, sahabat. Pertama-tama, kita siapkan dulu batang pohon yang akan diambil kulitnya. Kemudian serut kulit bagian paling luar, hingga terlihat tekstur asli kayu yang berwarna coklat. Setelah itu, kuliti lapisan bagian luar kayu dengan menggunakan alat sederhana berupa potongan kayu yang dibuat meruncing di depan seperti ini. Untuk mengulitinya dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Kulit kayu ini dipilih karena memiliki kelebihan berupa tekstur yang khas dan memiliki sifat yang elastis. Kulit kayu yang sudah terlepas kemudian ditumbuk menggunakan alu. Bentuk alu ini juga khusus. Pada bagian permukaannya berbentuk gerigi seperti ini. Tujuannya agar serat kulit kayu tidak hancur saat ditumbuk. Proses penumbukan ini akan menghasilkan kulit kayu yang bertambah lebar, hingga 2 kali lipat loh sahabat. Selanjutnya kulit kayu yang sudah tipis ini dijemur di bawah terik matahari selama 3 jam hingga kadar airnya berkurang. Setelah kering, lembaran kulit kayu siap dibuat menjadi tas. Pertama-tama, kita potong kulit kayu mengikuti pola yang sudah dibuat. Proses selanjutnya adalah menjadi tiap bagian kulit kayu yang sudah dipotong tadi. Dahulu, kulit kayu ini hanya digunakan untuk membuat topi dan rompi dalam masyarakat Dayak. Namun seiring zaman, kulit kayu ini juga dibuat menjadi bermacam barang kerajinan seperti kerajinan tas ini.
Untuk mempercantik tampilan tas kulit kayu ini, biasanya ditambahkan potongan kain khas Kalimantan Timur. Selain menambah cantik tampilannya, penggunaan kain ini juga menjadi ciri khas dan berbeda dengan kerajinan sejenis yang lain. Selain menggunakan mesin, proses penjahitan juga masih menggunakan proses manual untuk menyatukan tiap bagian dan pemasangan kancing dalam tas ini. Dan seperti inilah tas kulit kayu yang sudah jadi. Cantik sekali bukan? Tas-tas kerajinan kulit kayu ini biasa dijual di toko oleh-oleh Kalimantan Timur. Beragam tas unik dan cantik dengan bermacam motif dan ukuran dijual dengan kisaran harga mulai Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Bagaimana? Unik dan cantik sekali bukan? Berikutnya adalah kerajinan sepatu berbahan dasar kayu. Kalau biasanya sepatu menggunakan sol yang berbahan dasar kulit atau karet, namun di Cibaduyut, Jawa Barat, beragam sepatu berbahan kayu dan bermotif unik banyak dibuat di sini. Langsung saja yuk sahabat, kita lihat cara pembuatannya. Proses pertama pembuatan sepatu adalah dengan membuat rancangan bentuk dan polanya. Proses ini membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, karena tahap ini sangat menentukan bagus atau tidaknya sepatu yang dihasilkan. Caranya, lapisi salah satu sisi cetakan kaki dengan menggunakan lakban kertas. Agar pola bisa tergambar, proses penggambaran pola ini hanya menggunakan satu sisi saja, karena di bagian sisi lainnya pasti akan sama. Selanjutnya lepas lakban kertas dan tempel pada lembaran karton, kemudian gunting mengikuti pola yang sudah dibuat. Kalau pola yang sudah jadi, tinggal diaplikasikan pada kain yang akan dibuat. Inilah yang nantinya akan menjadi upper atau bagian atas sepatu. Setelah dipotong, bagian-bagian kain disatukan dengan cara dijahit. Kemudian beralih ke bagian bawah sepatu. Pada bagian ini pertama-tama kayu dibentuk sesuai pola, kemudian kayu diserut mengikuti bentuk anatomi kaki. Hal ini bertujuan agar sepatu tetap nyaman dipakai. Untuk menghasilkan model yang unik, bagian tengah kayu dapat juga dilubangi dengan menggunakan bor. Dan potong kayu dengan gergaji khusus sampai berlubang mengikuti pola yang sudah dibuat. Selanjutnya amplas bagian bawah kayu hingga halus. Kemudian olesi pelitur atau cairan pengkilap kayu agar warnanya cerah dan mengkilap. Setelah kering, tiap bagian sepatu dirangkai dengan cara dilem seperti ini. Inilah sepatu berbahan kayu yang sudah jadi. Unik dan cantik sekali ya sahabat. Warna-warni serta aneka bentuk motif pada sepatu kayu ini menambah keunikan tersendiri. Tak hanya orang dewasa saja, bahkan beberapa sepatu untuk anak-anak pun juga tersedia. Cantik sekali bukan? Selanjutnya adalah furniture kayu unik berkarakter. Beragam hasil kerajinan lucu dan warna-warni dihasilkan dari salah satu UKM yang berasal dari Malang, Jawa Timur ini. Mulai dari kotak pensil hingga kursi bermacam warna dan karakter. Langsung saja yuk kita lihat cara pembuatannya sahabat. Kali ini kerajinan yang akan dibuat adalah kotak pensil berkarakter. Pertama-tama potong kayu sesuai ukuran yang diinginkan. Kayu yang digunakan adalah kayu pinus. Kayu ini dipilih karena sifatnya ringan dan memiliki tekstur yang halus dan bersih. Selanjutnya gambar pola pada potongan kayu pinus ini yang sudah dipotong berbentuk kotak persegi ini. Setelah pola selesai dibuat, selanjutnya kayu digergaji dengan menggunakan gergaji khusus untuk membuat pola seperti yang sudah digambar. Kemudian rekatkan antar bagian kayu dengan menggunakan lem. Agar lebih kuat di setiap sambungan kayu dipaku dengan menggunakan alat tembak seperti ini. Agar permukaan lebih halus, permukaan kotak pensil ini diamplas pada setiap bagian sudutnya. Langkah selanjutnya tinggal lukis dengan menggunakan cat air sesuai ide dan kreativitas. Cantik sekali ya! Selanjutnya kita lihat bagaimana cara membuat kursinya ya sahabat. Untuk membuatnya juga tidak jauh berbeda dengan membuat kotak pensil, seperti pembuatan pola, pemotongan bahan kayu hingga perakitan. Namun dalam proses pewarnaan kursi ini menggunakan teknik airbrush. Dengan teknik ini gambar yang dihasilkan akan lebih halus dan merata.
Beragam karakter hewan lucu dibuat di sini seperti zebra, panda, singa, hingga jerapah. Sahabat, pemasaran produk kerajinan ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia loh. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau. Untuk kotak pensil lucu warna-warni ini dijual Rp30.000. Sedangkan kursi anak berkarakter hewan dan buah dihargai Rp250.000. Sahabat Ragam, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada yang menarik untuk Anda saksikan.